penguasa ini punya usaha menghasilkan sepeda motor listrik. Supaya lebih laku, dia minta sepeda motor BBM dikenakan pajak lebih tinggi. Oke. Walaupun wah ini kan lingkungan gitu, tapi kan ada kepentingannya gitu. Jadi korupsi di level kebijakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita berbicara terkait dengan masalah korupsi dan masalah terkait dengan kaitan dengan perekonomian. Kita juga akan bicara terkait dengan masalah hutang negara yang semakin banyak. Ini masalah yang sangat serius. Alhamdulillah kita bersyukur kita bisa berbincang dengan pakarnya Pak Faisal Basri. Apa kabar Pak Faisal? Alhamdulillah Mas Novel. Terima kasih berkenan hadir nih Pak Faisal. Kembali bertemu nih. Beberapa waktu yang lalu saya baca di berita Pak Faisal terkait dengan masalah hutang negara. Tembus 8.000. Ini seserius itu Pak Faisal. Gimana pandangan Pak Faisal terkait hutang negara dulu nih Pak Faisal? Utang itu kan disebabkan karena belanjanya naik begini, pendapatannya begini flat, gitu. Atau bahkan kalau tax ratio turun, jadi kan rongga ini makin menganga, itulah yang ditutup dengan utang. Nah jadi seharusnya kan kita seperti di rumah tangga, banyak maunya harus diiringi dengan kemampuan untuk mewujudkan mau kita. Nah kemampuan mewujudkan maunya kita justru turun. Dan ini diteruskan. Nah tapi argumen pemerintah itu selalu aman. Karena masih di bawah 40% dari PDB. Sementara kalau Amerika Serikat itu di atas 100%, Yunani di atas 100%, Singapura di atas 100%, tapi dia lupa misalnya Singapura yang ekstrim di atas 100% kan jadi 2,5 lipat dari kita kan, besarnya itu. Tapi Singapura itu bayar bunganya itu hanya 0,3% dari total pengeluaran dia. Kita 20%. Bunganya 20%? 20%. Sedemikian besar bunganya sehingga untuk bayar bunganya nggak ada uang lagi kecuali harus berutang. Jadi kasarnya untuk bayar bunga itu kita harus berutang. Iya. Bunga 20%, ini kan besar sekali. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena kebutuhannya banyak, sementara kan ada rating kita kan. Jadi kalau risiko memberi utang di Indonesia tinggi, ya mereka mintanya bunga tinggi gitu kan. Jadi semakin tinggi risiko, semakin harus kita tawarkan dengan bunga yang tinggi dan mulai tidak laku. Di pasar internasional itu kalau 5 tahun yang lalu itu surat utang negara itu kira-kira 30-an% dikuasai oleh asing, dibeli oleh asing. Sekarang tinggal 14-15% saja. Nah pertanyaannya kalau asing jual terus, walaupun tahun kemarin banyak belinya, kalau asing jual terus, gimana supaya surat utang ini terserap? Bank-bank di Indonesia disuruh beli dan Bank Indonesia yang beli. Jadi bank-bank di Indonesia senang sekali beli surat utang ketimbang nyalurkan kredit. Kan tugas bank utama kan nyalurkan kredit kan. Uang yang diambil dari masyarakat nyalurkan kredit. Ini mah beli surat utang bunganya tinggi dan risikonya bisa dibilang nol kan. Karena negara kan nggak mungkin bangkrut gitu secara teoritis gitu. Jadi tugas bank yang harusnya bisa membuat menggairahkan ekonomi di bawah jadi nggak jalan akhirnya ya. Jadi ya makanya pertumbuhannya 5% aja. Iya. Pak Faisal tadi kalau soal rating dulu nih, biar kita bisa dapat informasi kan lebih banyak. Rating Indonesia memang kenapa kok bisa rendah lah gitu? Soal tadi pinjaman tadi. Risikonya ratingnya rendah artinya kan risiko tinggi gitu ya. Risiko tinggi. Nah sekarang standarnya makin tinggi Mas. Kalau dulu kan
ya risiko politik apa gitu-gitu Oke. ya. Nah kalau sekarang tuh ESG, environment, Iya. social. Jadi ini peduli ndak nih sama persoalan-persoalan sosial masyarakat. Oh itu jadi ini ya, jadi indikator ya. Environment, social, governance. Oke. Jadi nggak sekedar profitnya tinggi di Indonesia, ndak ESG. Iya, Nah di ESG itu ada skornya, klasifikasinya itu risiko sangat tinggi, tinggi, menengah, rendah, sangat rendah. Misalnya 5. Kita itu tinggi, belum sangat tinggi sih, tapi kita tinggi. Nah negara-negara ASEAN lain itu lebih baik skornya dari kita. Nah kalau skor kita jelek, risikonya besar dengan standar baru yang lebih holistik gitu. Artinya apa? Ya kita masih nggak begitu peduli dengan lingkungan, pembangkit listrik tenaga batu bara masih dibangun, kemudian masalah-masalah sosial, membantu ketimpangan itu masuk di situ. Jadi multidimensional sekarang. Gini Pak, kan kalau kita lihat dari hutang negara ya, kan 10 tahun terakhir ini kan peningkatannya agak besar nih. Betul. Dari yang 2.600 kalau nggak salah ya, menjadi 8.000 lebih ya. Ini lumayan mengerikan ya. Tapi kalau kita lihat nih tadi yang dikatakan soal lingkungan, soal masalah sosial, kalau kita lihat kan masalah lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam kita ini cukup lumayan berat dan serius ya. Bahkan kalau kita lihat terkait dengan masalah contohnya 3 juta hektar perkebunan yang di kawasan hutan contohnya. Ini kan masalah yang sangat serius nih. Belum lagi kalau kita lihat dari beberapa diskusi menggambarkan penerimaan negara dari eksploitasi mineral ya dan batu bara, ternyata nilainya juga nggak terlalu besar gitu. PNBP-nya. Nah, kenapa kok bisa begitu nih? Apakah itu menjadi faktor-faktor kemudian menjadi Indonesia kalau berhutang menjadi nilai resiko tinggi juga? Tidak terkait langsung dengan berhutang, tapi salah satu indikator orang kalau Indonesia berhutang bayarnya pakai apa? Oh, sumber daya alamnya masih banyak. Ya kan? Jadi kalau misalnya negara nggak punya sumber daya alam, dari mana dia biayai gitu. Ternyata dari sumber daya alam PNBP-nya kecil kan. Jadi nggak meningkatkan kapasitas bayar hutangnya juga gitu. Nah kecil bisa walaupun ada penerimaan lain dari pajak PPH misalnya, tapi PPH-nya dikasih tax holiday kalau nikel. Ya nggak dapat lagi pajak gitu. Jadi kalau kita hitung, terutama daerah nih, daerah itu cuma dapat bagi hasil royalti. Tadi kan royaltinya kecil. Nah bagi hasilnya ya lebih kecil lagi kan karena kalau logika ekonominya 100% royalti itu harus diserahkan kepada daerah. Pemerintah pusat ambil PPH-nya gitu. Royalti kan kekayaan alam diambil, jangan sampai setelah diambil tambah miskin, royaltinya itu bisa merecover yang sejumlah yang diambil. Tapi kalau bagi hasil berarti tidak full recovery-nya di daerah. Makanya daerah-daerah yang kaya sumber daya alam itu ya kemiskinan juga masih tinggi karena nggak bisa digunakan oleh pemerintah daerahnya untuk belanja sosial dan sebagainya itu. Belum lagi ini ya Pak Faisal ya terkait dengan masalah korupsi ya. Kalau kita lihat praktek korupsi ini kan semakin lama semakin besar malah. Justru malah lembaga penegak hukumnya yang seharusnya dikedepankan yaitu KPK justru problem nih hari ini. Bahkan kalau kita lihat IPK Indonesia turun dari tahun 2019 ya sampai sekarang kan turun sampai di posisi 34 nih. Beberapa hari lagi kita tunggu apakah turun lagi apa tetap stagnan. Nah ini 30 Januari nih. 30 Januari. Launchingnya boleh jadi terjun bebas juga seperti tahun lalu. Apakah nilai-nilai itu juga mempengaruhi dari masalah utang ini ya? Apa namanya rating dari utang tadi ya? Iya, karena udah masuk ke ESG kan, environment, social, governance. Di korupsi kan masuk di governance itu yang menurunkan. Dia kan komposit indeksnya itu. Kalau environment apa, korupsi juga kan ada komposit dari berbagai
dimensi kan itu korupsi itu. Ada government effectiveness, ada control of corruption dan macam-macam. Kalau dari praktek korupsi nih, Pak Faisal, yang paling berdampak dengan masalah ekonomi itu korupsi seperti apa, Pak Faisal? Ekonomi secara keseluruhan itu yang namanya kalau PT corruption itu kan kecil-kecil, tapi itu mengenai masyarakat. Betul. Secara nyata bayar SIM lebih mahal gitu-gitu. Itu kan PT corruption. Nah, yang paling mahal buat ekonomi dan bisa menentukan arah perekonomian itu korupsi kebijakan. Jadi dia bikin kebijakan, misalnya saya sebetulnya si penguasa ini usaha juga kan. Si pengusaha ini si penguasa ini punya usaha menghasilkan sepeda motor listrik. Supaya lebih laku, dia minta sepeda motor BBM dikenakan pajak lebih tinggi. Walaupun wah ini kan lingkungan gitu, tapi kan ada kepentingannya gitu. Jadi korupsi di level kebijakan. Seperti baru Oktober kemarin keluar PP nomor 70. PP 70 ya. PP 70 jadi yang penyediaan apa tadi itu? Penyediaan lahan ya. Penyediaan lahan untuk investasi. Itu pokoknya hak prerogatif presiden. Nah, presiden kan bukan malaikat, dia punya self interest. Dia punya donatur yang mendukung dia waktu pemilu yang minta balik modal. Nah, udah permudah Pak ini. Jadi nggak perlu dia pakai undang-undang agraria segala macam. Hak prerogatif presiden pasal berapa di dalam Undang-Undang Dasar 45. Pakai Undang-Undang Dasar 45 dan itu satu-satunya konsideran. Ini PP padahal ya, bukan undang-undang ya. Bukan, tapi dia tidak merefer ke undang-undang. Langsung ke Undang-Undang Dasar terkait dengan hak prerogatif presiden. Mengerikan menurut saya. Nah, korupsi-korupsi sejenis itu Mas yang bahaya sekali. Tax holiday untuk smelter itu yang sampai 20 tahun. Padahal 10 tahun lagi udah habis, tapi ngasih tax holiday-nya 20 tahun. 20 tahun, aduh kacau betul. Nah, berapa tuh penerimaan negara yang hilang? Kan ratusan triliun. Jadi sekali geprok besar gitu langsung. Iya. Pak, kan yang tadi Bapak bilang yang soal PP 70 tadi ya. Sebelumnya kan sudah pernah ada yang undang-undang Omnibus Law kalau nggak salah. Di situ kan memberikan ruang untuk lahan yang sampai 90 tahun kalau nggak salah. 90 tahun undang-undang baru lagi. Undang-undang baru lagi. Iya. Untuk IKN. Kan undang-undang IKN nggak menarik nih buat asing, sampai sekarang asing belum ada. Kemudian di amandemen, dipermudah undang-undangnya, aturannya. Amandemen kedua baru saja, itulah yang dikasih 90 tahun. Tapi tidak datang juga. Karena misalnya nih saya nih investor datang ke IKN, oke, dialokasikan lahan di mana gitu ya. Kan ini saya bawa uang. Nggak ada sertifikatnya. Gimana ada orang mau tidak ada. Jadi bukti saya memilikinya itu apa kalau biasanya kan sertifikatnya nggak ada. Iya. Sampai seperti itu ya. Mengerikan. Dan gini Pak, kalau kita lihat dari beberapa diskusi waktu yang lalu ya, kan ada kalau nggak salah KPK menyelenggarakan paku integritas, mengundang para calon presiden dan wakil presiden bicara terkait dengan komitmen pemberantasan korupsi ke depan. Yang menarik ada salah satu capres ini, paslon yang menyampaikan soal kenaikan gaji pejabat. Artinya pejabat itu akan diberikan gaji yang besar agar tidak kemudian berbuat korupsi. Dalam pandangan Pak Faisal seperti apa itu? Kalau terkait dengan itu? Yang namanya korupsi pejabat kan berarti korupsinya kebijakan kan? Atau izin gitu. Betul. Sebesar-besarnya gaji dibandingkan insentif yang diberikan kalau dia abuse of power. Parah Mas. Kemudian kedua, kalau ngurusin gaji-gaji aja, mereka nggak peduli gaji kok, pendapatan mereka, kekayaan mereka bukan dari gaji gitu. Kemudian dia korupsi besar-besaran, insentif untuk korupsinya dinaikkan.
Jadi didorong orang untuk korupsi gitu. Iya, iya. Misalnya Nur Alam. Oke. Nur Alam dihukum 10 tahun, 5 tahun udah keluar, diskonnya 50%. Iya, iya. Dan diumumkan, ayo kita sambut pembebasan seperti pahlawan itu. Iya, iya. Oleh karena itu, nggak efektif ini yang namanya sekedar menghukum saja. Iya, Berarti dia masih punya kuasa untuk sogok kiri kanan untuk dapat pembebasan yang lebih cepat gitu kan? Iya, iya. Miskinkan, Betul, betul. rampas asetnya. Itu barangkali lebih menciptakan efek jerak. Iya, iya. Memang kalau kita lihat gini ya, saya kan pengalaman saya di KPK dulu nih Pak Faisal. Ketika upaya memberantas korupsi itu tidak dapat dukungan, political will-nya kurang lah gitu ya, baik dari eksekutif maupun lagi legislatif. Itu dampaknya orang akhirnya atau petugas berpikir ini resikonya siapa yang bertanggung nih. Kalau berantas korupsi kan biasanya ada perlawanan balik lah begitu. Begitu juga dengan ini ketika orang mau berbuat korupsi, orang itu kan berpikir kalau kemudian berbuat korupsi ternyata pertimbangan rational choice-nya lah gitu. Jadi masih bisa menghindar, masih bisa kemudian hasil berbuat korupsinya nggak dirampas. Itu orang akhirnya mau berbuat kan gitu Pak Faisal. Jadi saya kok melihatnya terlalu menyepelekan. Bahkan belakangan ini dikampanyekan, paling nggak 4 tahun terakhir inilah, dikampanyekan bahwa seolah-olah mencegah saja udah cukup lah. Dengan dicegah justru malah bagus gitu. Padahal kalau kita belajar dari best practice berantas korupsi di seluruh dunia, yang IPK-nya di bawah 5 itu penindakannya harus dikedepankan. Yang IPK-nya di atas 5 dikedepankan pencegahan, walaupun penindakan dan pendidikannya tetap dilaksanakan. Tapi saya berpikirnya begini, ini sebenarnya tahu kemudian justru malah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, atau mereka ini nggak tahu gitu loh. Jadi mereka sadar mereka sudah di dalam radar KPK. Iya. Dalam radar KPK. Itu yang saya khawatirkan begitu. Kelihatannya begitu. Saya kemarin bertemu dengan teman yang ternyata saya pernah ketemu di KPK waktu kita diskusi nikel gitu. Ya, cerita mengerikan. Soal apa itu Pak Faisal? Pejabat-pejabat yang terlibat dalam bisnis tambang, tidak hanya di nikel ternyata. Kalau saya kan tahunya cuma nikel, di timah juga begitu, di mana-mana begitu. Iya. Oh, kemudian di KPK dia punya orang. Aduh, kacau lah gitu. Yang kalau ada kritik dia seolah-olah membela juru bicaranya yang kena masuk radar ini gitu. Iya. Waduh, saya nggak semengerikan seperti yang saya jauh lebih mengerikan daripada yang saya bayangkan gitu. Iya. Jadi mereka sudah masuk. Iya. Bicara mengerikan ini Pak Faisal. Berapa waktu yang lalu Pak Faisal mungkin menyimak ya di beberapa pemberitaan dari PPATK yang menyampaikan bahwa ada 36% uang PSN yang masuk ke ASN ataupun politisi. 36% Pak. Ini mengerikannya seperti apa? Dan yang kedua begini, disampaikan ada aliran PSN proyek strategis nasional. 36%. Iya, itu masuk ke ASN dan politisi. Dalam pemberitaan begitu yang saya lihat. Nanti barangkali bisa juga beritanya ditampilkan. Ini semengerikan apa itu? Saya khawatir tadi terkait dengan kebijakan tadi, korupsi yang berdampak langsung kepada ekonomi ya. Terus kemudian apalagi proyek-proyek strategis yang mungkin dari pemerintah bisa jadi punya agenda yang sungguh-sungguh, tapi kemudian bocornya di mana-mana. Saya juga memotret dari lemahnya lembaga penegak hukum berantas korupsi yang compang-camping belakangan ini, IPK yang hancur, dan ini akan menjadi permasalahan yang begitu besar. Tapi barangkali Pak Faisal bisa memberikan gambaran yang lebih mereka lengkap. Tahu. Karena waktu saya diskusi dengan Pak Luhut di rumahnya, nothing personal ini karena yang kita diskusikan publik, jadi nggak ada yang rahasia menurut saya. Kan kita bicara tentang kebocoran yang tercermin dari ICOR yang tinggi itu, incremental capital output ratio, yang di debat capres ini juga mengemuka itu. Nah, zaman Pak Mitro dulu memberikan indikasi 30% kan bocor.
kata Pak Luhut, saya ngobrol sama Pak Jokowi sama Pak Presiden, sekarang mah lebih, paling enggak 40%. Oh iya? Jadi mereka tahu sekali. 40% yang bocor? Kata Pak Jokowi, waktu mereka berdua, saya kan nggak hadir ya. Itu cerita Pak Luhut ke saya gitu. Jadi mereka tahu persis. Tapi mengapa justru yang mereka lakukan bukan tindakan penguatan, tapi pelemahan. Bayangkan kalau PSN saja, proyek strategis nasional, bocor sampai 36%. Ini kan dahsyat sekali. Belum lagi tadi tentunya proyek strategis nasional ini kan bisa jadi sebagian besar dibiayai oleh hutang negara nih. Dan APBN. Dan APBN ya, benar-benar. Nah kalau saya bisa memahami, bisa bocornya banyak, karena untuk dapat PSN ini, fee-nya boleh jadi sangat besar. Karena kalau kita dapat proyek strategis nasional, serba diringankan segalanya. Mengimpor bebas biaya masuk, dijaga sama polisi dan tentara. Pokoknya nggak boleh diganggu semua. Nggak boleh diganggu, dipagari benar. Kita juga nggak bisa masuk, menteri aja nggak bisa masuk ke proyek PSN. Misalnya dulu Pak Hanif Dakiri Menteri Tenaga Kerja nggak bisa masuk dia marah-marah dulu karena ingat nggak Mas, ada itu videonya ditanya pegawai-pegawainya nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi itu kayak istilahnya sekarang Kanawe apa gitu, kayak Wakanda. Jadi PSN itu seperti bukan di negara Republik Indonesia, aturan-aturannya tidak lagi tunduk pada aturan-aturan Indonesia. Saya sampai bingung ya membicarakan terkait dengan bagaimana tadi kita melihat dari masalah sumber daya alam yang begitu serius masalahnya. Terus kita bisa melihat dari perkebunan ternyata ada masalah yang justru malah di kawasan hutannya begitu besar. Terus proyek PSN tadi yang dikatakan, dan belum lagi masalah hutang negara. Bahkan beberapa yang menyampaikan, yang bercerita, dan saya kira itu masalah serius juga, bahwa ada beberapa dugaan utang negara juga ada maklarnya gitu. Terus tentunya kalau ada maklar atau pihak ketiganya, itu kan pastinya ada fee yang keluar. Emang dimungkinkan nggak terjadi seperti itu Pak Faisal? Kalau utang luar negeri konvensional bisa. Di pasar keuangan saya tidak tahu persis, karena kan sebetulnya surat utang ini dilelang. Dilelang, yang memberikan penawaran paling murah bunganya dia yang dimenangkan dulu gitu kan. Jadi ada lelang. Nah mungkin mainnya di situ saya tidak tahu. Tapi lebih transparan dibandingkan dengan utang G2G, misalnya utang dengan China, utang dengan Jepang gitu. Nah mungkin ada maklarnya. Untuk senjata, udah pasti ada pasti itu ada maklar. Kredit ekspor gitu ya biasanya ya. Itu terus mahal tuh, kalau kredit ekspor tuh mahal, bunganya pasti mahal. Oh gitu? Iya. Walaupun lebih murah dari kredit komersial ya. Itu ada campur tangan negara. Iya. Nah, Pak Faisal, dengan melihat permasalahan yang begitu seriusnya, dan kita melihat KPK-nya yang begitu bermasalah dan lagi di titik nadir lah. Kira-kira yang mestinya dilakukan untuk memperbaiki dan bisa memberantas korupsi yang efektif, itu apa mestinya dilakukan Pak Faisal? Kalau pengalaman saya melihat belakangan ini ya, perlu ada undang-undang konflik of interest. Undang-undang konflik of interest ya. Karena biang korupsinya adalah yang memanfaatkan jabatannya untuk bisnis dia dan kelompok dia. Iya. Zaman Pak Harto dulu pebisnis ya pebisnis, politisi misalnya kita nggak pernah mendengar yang namanya menteri itu berbisnis, nggak pernah dengar. Menteri ya dikasih saja sangu oleh konglomerat itu kan. Konglomerat itu diprotek sama Pak Harto, jangan ada yang ganggu. Tapi konglomerat bayar upeti dong gitu. Nggak ada yang, kalau sekarang kan nyata-nyata. Bahkan ada menteri atau setingkat menteri yang ketua asosiasi pengusaha. Asosiasi perusahaan kendaraan listrik gitu kan. Kemudian wakil menteri BUMN merangkap wakil ketua umum Kadin. Oh yang ini. Satu
terlepas dari orangnya punya integritas. Iya. Coba kalau orangnya nggak punya integritas bagaimana? Iya. Ketua MPR juga pengurus Kadin. Jadi dia wakil rakyat atau wakil pengusaha. Iya. Itu dulu kalau menurut Konflik saya of interest yang paling konflik of bahaya, interest. Iya. Jadi jelas batas antara pengusaha dengan penguasa. Kemudian jelas batas antara eksekutif, yudikatif, legislatif. Ini juga harus diatur. Iya, Ini Asrul Sani baru dilantik jadi ketua Mahkamah Konstitusi. anggota Mahkamah Agung. Hakim konstitusi. Kemarin baru mundur. Ya seperti Patrialis Akbar dari DPR itu nggak ada jeda. Di banyak negara itu harus ada jeda. Harus bersih dari partai politik paling tidak 5 tahun. Nah ini jadi bisa dikatakan politisi pasang orangnya langsung di yudikatif. Di BPK juga begitu kan, isinya pensiunan anggota DPR. Di MK juga gitu, di Mahkamah Agung juga ada dulu. Terlepas dari orangnya seperti apa, saya tidak menuduh Gayus Lumbun, pensiun DPR. Mahkamah Agung, karena yang memilih teman-teman dia, kan nggak bener ini. Iya, benar sekali itu. Apa namanya, banyak sekali permasalahan seperti yang konflik of interest tadi. Kalau konflik of interestnya terbukti, yang menyidangkan temennya, gitu. Kan tidak boleh orang itu punya multi interest gitu. Ya public officer. Ya udah, nggak boleh lagi jadi pengusaha, nggak boleh lagi jadi komisaris gitu. Jadi bukan hanya konflik of interest, tapi multi konflik of interest. Itu barangkali yang paling penting. Ya, mungkin sebagai pertanyaan terakhir ini, Pak Faisal, kalau melihat dari banyak pandangan begini, mana yang lebih penting didahulukan, perbaikan ekonomi atau pemberantasan korupsi dan perbaikan penegakan hukum? Kalau Pak Faisal melihatnya seperti apa? Karena beberapa kemudian, saya masih ingat tuh Pak Faisal, kurang lebih 4-5 tahun yang lalu, itu disampaikan bahwa memberantas korupsi atau terlalu banyak penangkapan dengan OTT dan lain-lain itu justru membuat kepercayaan internasional menjadi turun. Akibatnya ekonomi jadi nggak jalan, investasi nggak masuk dan lain-lain. Jadi lebih dipandang bahwa kita maunya mencegah aja dulu, nanti soal penegakan hukumnya belakangan, katanya begitu. Karena kita berharap ekonominya tumbuh dulu dan lain-lain. Jadi saya lebih, Pak Faisal kan ahli ekonomi nih. Kalau dalam pandangannya Pak Faisal, lebih penting mana didahulukan perbaikan ekonomi atau pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang dibeneri terlebih dahulu? Mana yang lebih penting? Mungkin jawaban saya yang tidak langsung. Ya. Korupsi tidak dibenahi, ekonomi jalan. Oke. Tapi akan menghasilkan oligarki, pengusaha yang suka nyogok, yang pasti dia tidak punya daya saing. Dia jago kandang kan, dia nggak bisa jual ke luar negeri karena uang sogoknya di sini banyak kan, ongkos hidden costnya tinggi. Nah akhirnya apa? Dia minta proteksi supaya produknya laku di dalam negeri lewat dilarang impor lah, harus lokal konten lah, gitu-gitu. Jadi ekonominya makin kacau. Jadi jangan mimpi kita punya ekonomi yang berkualitas kalau darah yang mengalir di dalam ekonomi ini darahnya kotor. Jadi nggak mungkin orang sehat kalau darahnya kotor, makanya ada bekam kan. Nah, itu kan membersihkan darah. KPK itu bekam kan sebetulnya, antara lainnya perannya tuh membersihkan darah kotor di dalam ekonomi. Bahaya Mas kalau darah kotor, mayoritas darah di dalam tubuh kita kotor, ekonomi nggak akan sehat. Yang ada penjahat-penjahat oleh ekonomi. Jadi memberantas korupsi dan penegakan hukum itu penting didahulukan gitu kurang lebih. Prasyarat. Ya. Dengan begitu ekonomi bisa tumbuh dan berjalan dengan cara yang baik ya. Orang baik tidak akan bisa bersaing karena orang baik tidak nyogok. Dia ngurus izin 5 tahun, ini ngurus izin sehari. Kalah dia bersaing. Jadi nggak boleh itu. Iya. Menarik sekali nih. Apalagi ditambah dengan investasi. Ketika investasi kemudian melihat
korupsinya banyak, penegakan hukumnya bermasalah, yang masuk investasi yang hitam, bukan investasi yang mengikuti good corporate governance. Tercermin dari asal investasinya. Kalau di Indonesia kan paling banyak dari Singapura. Singapura kan bersih di dalam, kalau keluar masa bodoh lihat. Oh gitu. Hong Kong dan China. China ya governance-nya. Tapi jangan coba-coba korupsi di Cina ya. Di Singapura gitu. Di Singapura kemarin ada yang mundur itu. Mundur dia udah malu, mundur tuh belum ditangkap baru ada indikasi aja dia udah mundur. Oh iya. Kalau kita di sini ada indikasi dibilang kita masih menghormati penegakan proses hukum ya. Baik Pak Faisal, terima kasih diskusinya. Ini poin-poin penting, saya menyampaikan poin-poin penting saja mumpung bertemu dengan Pak Faisal karena waktu Pak Faisal terbatas. Semoga ini bisa menjadi pemahaman dan kemudian ada langkah untuk mendorong upaya perbaikan pemberantasan korupsi dan perbaikan penegakan hukum di Indonesia. Amin. Terima kasih Pak Faisal. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.